Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Mur ya, kami bertiga plus satu Ibu Eli. Ya, kami berempat datang. Waktu di Bandung kita dari Jakarta 3 Sri Kandi, ini di Tasik jadi 4 Sri Kandi. Haleluya ya. Puji Tuhan, dan kami tidak muda lagi tapi sudah senior ya, nggak boleh bilang tua. Ya, kalau bilang tua bertobat, nggak ada yang tua di sini, muda semua. Amin ya. Tadi sudah dengar kesaksian Ibu Dian, luar biasa Tuhan pakai ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhannya sesuai tema di gereja Bapak Ibu ya, pola pikir kerajaan Allah. Amin. Kita harus belajar tentang kita bagaimana berpikir tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu sangat yakin kita warga kerajaan Allah? Ada yakin? Amin. Ada yang gak yakin gak? Gak usah takut, angkat tangan. Berarti warga negara Indonesia. Tetap kita warga negara Indonesia dan warga kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Amin ya. Kalau kita warga kerajaan Allah, pola pikir kita juga harus pola pikir kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Ya Bapak Ibu ya. Jadi perubahan pola pikir kita ya, pola berpikir itu harus juga berubah. Jangan seperti cara-cara yang ada di dunia. Ya, meskipun kita masih tinggal dan hidup di dunia ini, tapi pemikiran kita, pola pikir kita harus pola pikir kerajaan Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 ya, di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Itu kita harus berubah. Kalau kita warga kerajaan sorga, berarti kalau kita tadi dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17 ya, kita ini ada di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu sangat yakin ada di dalam Kristus ya, berarti yang lama, manusia lama kita sudah tidak ada lagi. Amin Bapak Ibu ya. Di sini saya lihat nih muka-mukanya pada tahu firman semua nih. Rajin ya datang kalau ada PA atau apa. Manusia lama apa? Yang dulu suka emosi, suka berantem. Kata saya teh tuh ikut-ikut teh nih ya, kayak ada dapat ama teten ya pergi. Kata saya nih sumbu pendek. You know tuh sumbu teh pendek, sumbunya nggak panjang. Jadi kalau kena minyak tanah dikasih api cepet bakar. Itu sumbu pendek. Itu manusia lama kita. Nah, kalau Bapak Ibu tahu kita warga kerajaan sorga dan punya pola pikir kerajaan sorga, manusia lama kita sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Kita sudah berubah menjadi manusia yang baru. Yang tidak sabar berubah pindah jadi manusia yang sabar banget. Ya, dikatain apapun, dimaki apapun udah sabar. Ya, hati mau marah. Tadinya sumbu pendek, kasihlah panjang lagi sumbunya, jadi nggak kebakar. Amin. Itu ceritanya, pola pikir kita. Ya, di Wahyu 21 ayat 5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, ya, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Nih, sesuai dengan Wahyu 21 ayat 5. Dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Firman Tuhan itu tepat dan benar. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tinggal di dalam kerajaan sorga, kerajaan Tuhan, semuanya berubah. Ya. Tadi saya di kebaktian pertama katakan tidak instan Bapak Ibu, perlu proses. Amin. Tidak ada semua bilang instan, kecuali mie instan. Kopi instan itu cepat, tapi kalau kita mau berubah itu perlu bertahap. Jangan berkecil hati Bapak Ibu, kan gak bisa langsung, betul siapa bilang bisa langsung. Tapi melalui firman, tadi Om Yulis juga katakan, melalui firman itu kita tambah lagi ngerti, perdalam firman Tuhan di Alkitab baca, itu lama-lama berubah Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau membaca firman, tidak mau dengar firman, tetap aja di manusia lama.
Amin. Jadi hal ini kalau lewat firman itu bisa mengubahkan semuanya. Ya, lanjut lagi di hal ini. Kita ada metamorfose melalui itu metanoia. Ya, pertobatan itu tuh metanoia ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ditahirkan ketika hati kita disucikan. Jadi jangan bilang aku hatinya sudah suci tapi belum ditahirkan. Jadi Bapak Ibu ditahirkan dulu baru kita punya hati yang suci. Namun kita diubahkan metamorfosa, kita diubahkan ya. Ketika roh pikiran kita diperbaharui. Kalau roh pikiran Bapak Ibu semuanya tidak diperbaharui, masih pakai konsep lama, manusia lama, tidak ada pertobatan. Metanoia itu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi hal ini kalau Bapak Ibu pikirannya harus diubahkan bertobat. Di Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, be transform, metamorfose oleh pembaharuan budimu by the renewing of your mind ya di sini ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ada di Roma 12 ayat 2. Ya, kalau kita mau berubah, jangan ikutin dunia ini Bapak Ibu. Ya, konsep dunia itu ya kalau kita disakiti, kita bisa membalas. Mungkin Bapak Ibu dihina ya sama keluarga, sama teman atau siapapun dalam keadaan yang lagi terpuruk. Jangan punya konsep pikiran ntar ya gua kaya, saya kaya, lu lihat tuh. Nah, itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Amin. Itu berarti pikiran kita masih mau membalas. Mau membuktikan nanti kalau saya sukses, saya berhasil, lu tonton tuh, itu gak boleh. Kalau kita dihina waktu keadaan kita jatuh dan terpuruk, kita harus punya pikiran kerajaan sorga. Tuhan ampuni. Ya, saya itu bicara seperti ini, saya pernah mengalami Bapak Ibu jujur. Dan Tuhan kasih hikmat saya waktu itu begini. Sampai saya punya, Tuhan aku ciptaan Engkau loh Tuhan. Kalau aku dihina, kalau aku dijelekin, kan hina pencipta kita. Betul gak Bapak Ibu? Saya sampai punya pola pikir seperti itu. Kalau Bapak Ibu saat ini dihina sama keluarga, dihina di dalam kantor atau perusahaan atau apapun, dijelekin, difitnah, ingat kalau Bapak Ibu benar jalannya di hadapan Tuhan, dia menghina Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan ada di depan kita, dia yang diserang bukan kita. Saya sampai hal itu punya pikiran seperti itu sehingga saya bisa, pemikiran saya bisa berubah mindsetnya. Kalau enggak kita kecil hati, kita tersinggungan, kuping tipis ya, mukanya tipis juga, istilahnya apa? Tersinggung itu kan muka tipis bukan muka tebal ya. Ya, coba pegang mukanya semua. Tipis apa tebal? Ya, kalau tipis ayo minta Tuhan dipertebal, bukan berarti tebal, maksudnya kita hadapi itu. Kalau dia hina kita, dia hina pencipta kita karena kita datang dari kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu, itu contohnya ya. Kuasa dari perubahan pikiran, the power of mindset. Semua ada di pola pikir kita. Bapak Ibu mau sehat itu kita nggak boleh stres, berarti ada di pikiran. Semua kendali dalam kehidupan kebanyakan persentase itu dari mindset pikiran kita. Kalau Bapak Ibu happy, ada hepeng, nggak ada hepeng. Tahu hepeng? Ya, saya bukan orang Sunda. Oh ya, saya tadi lupa memperkenalkan diri. Ya, saya dari Tegal, lahiran Tegal ya. Tempat John Rusli yang sering khotbah di sini ya. Itu kalau tidak ada hepeng. Kalau pikiran kita tahu pikiran Kristus, kita tetap happy. Amin. No hepeng tetap happy Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu bisa bilang, ya pendeta mah bisanya ngomong aja. Enggak, saya tetap
Ya, saya ketemu siapapun saya senyum terus, bukan berarti kita sudah miring atau gila, no, happy Bapak Ibu. Sampai dia bilang, kok lu happy melulu? Dia nggak tahu kantong saya ada berapa, betul nggak? Ya, lah itu pola pikir kita dirubah. Kalau kita sudah lihat kantong kita nggak ada, hepeng kita nggak ada, muka jangan murung. Ya, ayo bapak-bapak colek ibu-ibu. Ya, kalau uangnya gajinya nggak cukup, jangan murung, jangan cembetut. Ya. Saya pernah ajarkan konsep ini ya ke tukang kami. Oh ya, saya ada usaha ya, suami kontraktor ya. Jadi waktu gajian hari Sabtu, Senin Selasa pada datang kasbon. Tahu kasbon? Ya, karena gajinya mingguan. Lah giliran Sabtu dipotong, marah-marah, nggak boleh, jangan bu, kurang bu. Ya ilah, waktu minta pinjem enak amat, giliran dipotong pas gajian nggak mau. Akhirnya terus terang hati kesel dan gendek tau gak? Kesel banget, giliran dipotong gak mau. Tuhan kasih hikmat, kembali lagi pikiran mindset kita ya. Tuhan kasih hikmat ke saya bilang suami, sebelum dibagi gajian per satu orang itu, waktu kang saya lumayan ya banyak waktu itu. Saya seperti dikasih satu nama, saya bawa uang itu per nama-nama itu ke atas. Ada ayatnya di mujizat 5 ketul roti 2 ekor ikan. Ngangkat tangan uang itu berserta nama-nama tukang ke atas. Tuhan, ini berkat-Mu. Yang akan dibagikan ke karyawanmu. Saya anggap bukan saya bos. Saya pengelola Tuhan, bosnya Tuhan Yesus. Jadi saya angkat ke bos saya, Tuhan Yesus. Ini berkat-Mu yang akan saya bagi ke tukang-tukang kita. Jadikan 5 ketul roti 2 ekor ikan. Ada sisa. Betul Bapak Ibu? Saya lakukan itu terus tiap Sabtu sore sebelum dibagi, pagi saya udah hitung uangnya, gajian tukangnya saya angkat. Enggak lama lah berapa bulan aja, 2-3 bulan. Tukang saya enggak ada yang datang Senin Selasa, kasbon lagi, coba Bapak Ibu. Amin. Dan datangnya pakai motor baru. Kalau nggak salah 15 tahun lalu baru-baru motor lagi booming, itu kan tanpa DP ya. Betul? Nggak ada duit juga bisa bawa motor pulang. Yang penting bisa cicil. Lah mungkin DP-nya kecil kali ya. Jadi tukang saya bawa motor baru, saya tanya. Satu nggak pernah utang, kedua bawa motor. Terus saya tanya, itu motor siapa? Ya saya lah bu. Saya kaget. Uang dari mana ya saya mikir. Tuhan ingatkan. 5 ketul roti 2 ekor ikan. Masih ada sisa, dia bisa kredit motor, tepuk tangan. Kalau kita sekarang tidak mau praktekkan semua yang tertulis di dalam firman dan minta pikiran mindset kita berubah, nggak mungkin akan terjadi. Betul Bapak Ibu? Ya, hitungan matematika Tuhan dengan manusia berubah. Tidak sama. 5 tambah 2 7, tapi dengan Tuhan 5 tambah 2 sisa 12 bakul. Di Alkitab tidak tertulis ya, saya belajar STT juga tidak tertulis 1 bakul ya Pak, isi berapa ya Pak. Cuma ditulis 12 bakul. Tahu gak Bapak Ibu? Itu luar biasanya matematika Tuhan. Lah kalau Bapak Ibu di kehidupan rumah tangga mengalami begitu, suami gajinya pas-pasan bahkan kurang. Ekonomi sekarang lagi tidak baik ya Bapak Ibu, bukan berarti kita berdoa tidak baik. Lagi semua global dunia tidak baik. Ya, kita harus berdoa. Mindset kita harus robah. Tuhan, aku milik-Mu. Aku dapat segini, matematika hitungannya kurang Tuhan. Tapi tadi firman Tuhan katakan 5 ketul roti 2 ekor ikan. Malah lebih dapat kelebihan. Amin. Bapak Ibu mau praktekkan enggak? Jangan pikir 5 ketul roti ikan gajinya segitu kurang. Nanti akan kurang terus. Apa yang Bapak Ibu pikirkan itu akan terjadi. Amin. Ya, itu kita nggak boleh. Kita harus terus berdoa dan mindset kita harus berubah. The power of mindset. Ada kuasa dalam perubahan pikiran kita. Ya, apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita tadi. Kalau Bapak Ibu pikirkan gajinya kurang, akan kurang. Betul? Ya, karena matematikanya seperti itu. Tetap aja dihitung-hitung, tetap gajinya nggak cukup. Buat makan, buat gaji, sekolah, buat hidup.
Ya, apalagi yang ada kontrak atau ngekos, mana cukup. Tapi jika kita ingin mengubah hidup, kita perlu mengembangkan pikiran kita. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Ada sisa 12 bakul. Amin Bapak Ibu. Itu pelipat gandaan, ya, multiplication. Nah, everyday wisdom for success. Setiap hari pikiran kita harus dirubah. Berhasil. Amin. Jangan kurang, ngutang. Nanti sampai selamanya kurang dan ngutang. Tapi kalau pikiran kita sukses, meskipun secara hitungan keuangan atau gaji kurang, Tuhan kasih kelebihan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Karena pola pikir kita, ya. Di dalam Amsal 23 ayat 7, itu di King James, King James ya, itu for as he think in his heart, ya, so is he. Jadi apa yang ada di dalam hati, dikatakan hati ya, bukan pikiran ya, itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau apa? Ya, itu pilihan sama Bapak Ibu lu sebetulnya. Nggak ada rombongan. Nih saya suka bilang suami istri nggak bisa berdua, masing-masing dengan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jikalau ada ya suaminya belum deket banget Tuhan, udah doakan aja, jangan dimarah-marahin. Lu sih rajin nggak dadin doa, musi nggak suruh puasa, nggak mau ikut puasa, jadi tuh begitu, jangan. Doakan suami kita Bapak Ibu, karena saya ngalamin. Kalau makin disuruh diomongin, terjadilah perang teluk, perang Gaza, nanti terjadi ribut. Betul bapak-bapak di sini? Bapak-bapak kan nggak bisa digituin kan? Betul nggak? Ya, bapak-bapak harusnya, wih bagus lu, rajin lu. Tuh bapak-bapak tuh maunya begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita, lu sih gaji segitu makanya keluarlah, korupsi lah, ambillah ini itu. Kita jadi ibu, jadi istri nggak boleh begitu. Amin. Kita doakan suami kita, pola pikir ibu-ibu harus dirubah. Tuhan, aku doakan suamiku. Dia jauh dari Tuhan, dia tidak rajin doa, dia tidak mau ikut program puasa di gereja. Kita doakan supaya tiba waktunya dia yang minta ngikut. Bukan kita ajak lagi. Amin Bapak Ibu. Saya ngomong ini saya ngalami sebetulnya ya. Kita nggak usah suruh-suruh. Nanti lu mau kemana? Mau ke sini. Dia diem. Biarin aja saya pergi. Ya, kegiatan gereja saya pergi. Tapi lama-lama dia bilang, yaudah gue anter. Kan gengsinya para pria, para lelaki. Ya, kodenya apa? Udah gue anter. Melipir atau gak melipir. Anter dulu, lama-lama masuk nih. Ikut, betul Bapak Ibu. Lah tugasnya ibu-ibu, mindsetnya harus berubah. Jangan langsung dicecer. Ditembakin terus, kaburlah dia, berantemlah nanti. Udah kita doa sama Tuhan, pola pikir kita dirubah. Karena apa yang ada di hati kita rindu suami kita dekat Tuhan, kita rindu suami kita mau, apapun kebalikannya. Suami yang udah rajin dengan Tuhan, istrinya ogah-ogahan, kita doakan istrinya. Amin. Supaya berbalik dalam hal ini. Ya, next lagi. Tadi di Amsal 23 ayat 7a ya, tadi di New King James-nya, itu sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia akan jadi apa tergantung diri kita sebetulnya di dalam Amsal ini. Paradigma changing from age to age. Paradigma pola pikir itu berubah dari usia ke usia. Betul Bapak Ibu? Waktu saya ajak berpikir ya Bapak Ibu ya. Waktu kita masih bayi ya, itu kita kan gak bisa apa-apa. Ya seperti itu aja diladenin. Setelah nanti kita jadi anak 5 tahun terus sekolah, itu berubah lagi pola pikirnya sampai menjadi dewasa. Itu pola pikir secara umum ya, paradigma berubah. Lah perubahan secara pikir itu paradigma, ada juga perubahan pola pandang ya. Di dalam hal ini saya kasih contoh ya, perubahan pola pandangnya. Tadi pola pikir dari usia ke usia berubah pasti, betul Bapak Ibu. Dari yang bayi 5 tahun, balita, dan juga remaja, dewasa, udah dewasa, senior, lansia, segala itu berubah pola pikirnya. Nah sekarang ini pola pandang.
Ya, saya ambil contoh di kisahnya 12 pengintai Bapak Ibu. Ya, 12 pengintai ini saya kasih contoh di dalam hal ini saya ambil dari Alkitab ya, dari firman. 12 pengintai itu memandang fakta yang sama, 12 orang, mandangnya sama. Ya, Bapak Ibu pernah dengar kan tentang 12 pengintai? Itu apa? Orang suku Enak itu gede-gede ya, tinggi besar, kuat-kuat. Kalau mau nyerang ke sana nggak susah, nanti nggak bisa, itu sama. Ya, fakta yang sama, tetapi mereka melihat hal yang berbeda. 12, 2 dan 10 itu memandang melihat yang berbeda. Ya. Oleh sebab itu mereka memiliki juga respon yang berbeda. Betul? Waktu kita melihat yang berbeda itu pola pandang kita, cara pandang kita berbeda sehingga respon pun akan berbeda. Jadi Bapak Ibu menangkap ya, belajar ya, pola pandang kita melihat, kita akan berbeda, suami dan istri akan berbeda. Ya, cara memandangnya, cara berpikirnya juga ya. Nah, yang dilihat oleh 10 pengintai ya, juga kami lihat di sana orangnya raksasa. Tadi saya sudah katakan tinggi, besar, raksasa ya. Dan itu namanya di sana namanya disebut orang Enak, suku Enak ya. Yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Itu 10 orang murid yang melihat ya. Kecil, dia gede-gede tinggi kayak raksasa. Tapi kita kecil seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Itu 10. Tapi yang 2, Yosua dan Kaleb itu katakan hanya ya, janganlah memberontak kepada Tuhan. Ya, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Coba bayangkan, yang 10 katakan kita belalang, kecil itu gede raksasa, tapi yang 2 ada Tuhan yang menyertai, amin. Ya, kita juga nurut Tuhan, ikutin Tuhan, gak memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada orang itu, suku Enak itu, negeri itu. Ya, raksasa. Sebab mereka akan kita telan habis. Berarti pola pandangnya berubah, beda. Betul Bapak Ibu? Nah, ini kita praktekkan di kehidupan Bapak Ibu. Kalau ada masalah ya dengan kehidupan Bapak Ibu tadi, rumah tangga, keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan. Kalau Bapak Ibu lihatnya itu, waduh susah ya cari duit sekarang. Ya, susah sekali dan banyak PHK, banyak tutup. Kita lihatnya itu terus. Ya, kita nggak akan bangkit. Kita akan juga ikut malas-malasan. Ya, dagang apa juga semua sepi. Nggak tahu ya. Saya udah lama nggak ke Tasik, jadi saya lihat sih banyak kemajuan ya. Kalau saya 12 tahun yang lalu saya pernah ke sini, itu banyak hotel bagus-bagus sekarang. Ya, dulu saya nginep di teman saya. Kurang ada hotel maksudnya ya, seperti Tante juga bilang waktu kita ketemu kemarin sore. Tapi sekarang sudah luar biasa kota Tasik ya, maju pesat. Nah, itu seperti Yosua ya, kita dekat dengan Tuhan, nurut Tuhan, gak berontak, pasti kita akan telan habis itu suku Enak. Berarti apa? Kita bisa lawan ya dalam hal ini. Kita lawan masalah kita hadapi masalah kita hadapi apapun. Karena ada Tuhan, amin. Dan bisa Bapak Ibu yang penting apa? Nurut sama Tuhan ya, ikutin firman Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan. Ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Ya, sedang Tuhan menyertai kita. Ini kita pegang lagi ya Bapak Ibu. Di dalam Bilangan 14 ayat 9. Kalau Bapak Ibu ada masalah, Bapak Ibu katakan seperti ini, Tuhan ada menyertai aku. Aku akan bisa menghadapi, menyelesaikan masalahku. Amin Bapak Ibu, kita harus praktekkan ini. Jangan lagi pola pikir kita, mindset kita yang gak berubah, masih takut hadapi. Ya ilah gimana nanti ya, debt collector datang, hadapi gimana ya. Nah, saya sering kali kasih sharing atau konseling ya. Kalau menemukan hal itu, saya bilang, saya kasih jalannya begini. Kamu datengin banknya sehingga debt collector tidak datang.
Dan kamu punya inisiatif, bilang ke bank, perlu ketemu pimpinannya. Saya suka ngomong, kalau kamu takut saya temenin. Saya ketemuin pimpinannya bahwa ada etika yang baik mau membayar. Dan stop tanpa bunga, karena kamu sudah tidak mampu. Pasti Tuhan tolong, Tuhan sertai. Betul Bapak Ibu, jangan kita takut, kabur, ngumpet. Jangan, hadapi ini maksudnya ya. Janganlah takut kepada mereka. Kalau Bapak Ibu mengalami hal itu, ayo bangkit, hadapi. Terus terang bahwa tidak ada lagi usaha enggak jalan, enggak ada pendapatan, tapi ada etikat baik. Tolonglah bantu. Ya, tanpa bunga bisa dicicil lagi. Lah itu Bapak Ibu harus hadapi. Pasti ada jalan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Semua itu pada pola pikir kita. Semua masalah sebetulnya bisa diatasi pilihan sama Bapak Ibu. Amin dalam hal ini ya. Pilihan sama Bapak Ibu. Mau kabur dari masalah apa Bapak Ibu mau hadapi seperti dua pengintai Yosua dan Kaleb. Atau Bapak Ibu mau pandang 10 pengintai tadi, lihat itu masalahnya gede banget, gak mungkin bisa kita bayar hutang-hutang kita. Bapak Ibu banyak kesaksian ya dari Pak Ciputra, ya waktu Krismon hutangnya banyak, tapi kita dengar kesaksian beliau bisa melunasi, amin. Karena dia berani hadapi dan juga ada jalan Tuhan untuk membereskan. Amin Bapak Ibu. Itu kita penting dalam ini, kita harus ada pola pikir kita, mindset kita berubah. Bapak Ibu mau pola pikir berubah? Ada masalah apapun dalam kehidupan rumah tangga, ya anak-anak sekarang generasi mungkin sekarang stroberi ya Bu. Atau Z ya, anak saya masih generasi Z. Ya, jadi itu susah sekali menurut generasi, tapi saya berdoa. Tuhan tidak ada susah kata dunia. Selama kita orang tua masih dekat Tuhan tadi seperti Yosua dan Kaleb. Waktu kita dekat Tuhan, kita tidak lari kepada Tuhan. Pasti anak kita menurut semua katakan generasi set susah. Tapi kita punya Tuhan, dia bisa dikasih lembut. Dia bisa lagi cinta Tuhan. Karena generasi Z khususnya anak saya ya tahun 2000 itu masuk generasi Z. Itu susah sekali menerima kalau kita ajak doa. Kita ajak perjamuan kudus ya. Dia bilang mami jangan agamawi itu udah kuno. Nah itu anak-anak sekarang. Tapi saya terus berdoa sama Tuhan. Tidak ada zaman yang berubah. Saat kita dekat Tuhan, Tuhan yang lembutkan anak kita. Amin. Bapak Ibu, mungkin puji Tuhan di sini saya lihat banyak anak muda ya. Di Tasik nih saya lihat ya banyak ya. Itu masih cinta Tuhan luar biasa. Tingkatkan terus, amin. Kalau di kota Jakarta yang besar itu sudah susah. Ya, karena adanya teknologi ini mereka lihat YouTube. Bahkan pendeta ngomong dia cek, bener gak tuh omongan pendeta. Ada Mbah Google soalnya. Ya kan? Dia sampai begitu. Nah, kita ini punya Tuhan Bapak Ibu. Enggak usah takut adepin. Ya, doa sama Tuhan asal hati kita melekat, pikiran kita dengan Kristus. Semuanya akan dibikin luar biasa sama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya lihat muka-mukanya masih pada bingung nih. Ya kan? Amin. Luar biasa Tuhan kita. Ya, kalau Bapak Ibu mau menjadi warga kerajaan sorga, ayo mindset kita harus berubah. Jangan pandang masalah kita yang berat atau kecil, tapi kita pandang Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah, baik penyakit, ekonomi, urusan rumah tangga, semua Tuhan kita serba bisa. Amin. Mari kita bangkit berdiri ya. Firman Tuhan sangat singkat ya Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa berubah paradigma. Pola pikirnya rubah karena ada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang tadi saya bilang. Kalau ada kekurangan apapun dalam kehidupan Bapak Ibu, berdoa sama Tuhan. Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan Bapak Ibu. Amin.